Dia jahat, nah. Dia jahat orang itu. Dia kasih begitu, dia kasih pisahkan anakku mulai dari dulu sampai sekarang. Ibu tahu kalau menikah dengan Ari itu kapan, Bu? Dari Bulan 11 kayaknya, atau apa, kalau nggak salah saya catat di tanggal ya. Seingat saya itu antara bulan 11 dengan akhir bulan 11 dengan bulan 12 awal. Itu dikasih tahu langsung oleh Indah atau gimana, Bu? Iya. Papinya. Oh, papinya. Ya, karena tadi Indah kan ceritanya pertama ditelepon dulu sama Indah. Tapi Indah mau minta tolong katanya. Kan papi Indah pernah begitu tuh Indah. Tolong apa? Nikahkan Indah tanggal 12 bulan 1 katanya. Ya, kenapa harus dikasih tanggal begitu baru kawinnya? Kan bukan kawin kayak kawin begitu. Itu kan yang sakral. Terus harus tanya dulu tantemu, harus tanya dulu mamimu, walaupun mamimu tidak suka ya. Setidak-tidaknya itu jangan Indah yang semangat sekali mau kawin, sementara si laki-laki itu tidak pernah tanya ke papi, tidak pernah tanya ke kakaknya, tidak pernah tanya. Itu pertama itu. Jadi nanti dibicarakan dulu ya. Akhirnya kan berapa hari kemudian Indah datang. Terus datang itu ngomong-ngomong itu sama papinya, akhirnya suruh antar pulang. Antar Indah pulang. Barangkali menurut Indah itu papinya awalnya itu antar Indah pulang. Ada Kak Ari di sana katanya. Di mana? Di KFC. Kebetulan si kecil kan suka nggak makan itu. Akhirnya ketemulah di KFC. Jadi itu yang bikin saya harga diri papinya itu kayak diinjak-injak sama orang ini. Papinya yang keluar ke sana, yang datangi si keriting ini, saking bagusnya itu, saking mulianya si keriting ini. Papinya yang datang di sana, disitulah si keriting itu minta izin mau kawin katanya. Jadi papinya bilang saya tidak bisa sendiri karena ada yang melahirkan, ada tantenya, ada saudaranya, kita runding dulu gitu. Akhirnya begitu omongan papinya ke saya. Jadi saya bilang karena memang itu saya sudah, ya sudahlah, anak 7 hilang 1 enggak apa-apa. Saya sudah pasrah karena selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, kan lebih 3 tahun ini sayangku semua. Sudahlah, saya pasrah. Saudara-saudara, tante-tante, termasuk anakku, anggaplah Indah itu bukan anaknya mami katanya. Daripada mami menangis terus, mulai dari ketemu sama orang ini, keluarga kita berantakan semua, termasuk Sinta itu. Mami hilangkan itu di pikirannya mami, itu Indah itu bukan anaknya mami itu. Tapi ya namanya saya itu berusaha itu mulai dari nol. Itu Indah itu bukan keluarga Ari Keriting, itu bukan si Keriting itu yang kasih besar Indah. Sampai kalian datang di sini saya tidak mau terkenal, Dek, karena adanya masalah ini kalian datang sayangku semua. Saya sebetulnya saudara di sana mami berusaha tabah kalau ada wawancara atau apa, mami lebih tenang, lebih lebih kuat katanya anakku di Makassar. Terus pertanyaan tadi apa sayangku, lupa saya itu. Tapi akhirnya papinya ya dirundingkan. Jadi dia tanya saya, mami bagaimana? Bahasa saya ini ada 2 saya minta sama Indah. Saya bilang kalau dia mau ada restu dari saya. Saya bilang sama papinya sama kakaknya, 1 Indah diruqyah dulu, 2 si keriting itu sumpah di depan orang tuanya yang melahirkan, di dalam masjid, di depan orang yang kiai, ustadz di dalam masjid, kalau memang dia tidak apa-apain anak saya, tidak apa-apain keluarga saya termasuk saya. Sumpah di depan Al-Quran, sumpah di depan orang tuanya yang melahirkan. Saya bilang begitu permintaan saya. Sampai sekarang tidak diiyakan sama Indah dengan si keriting itu. Dia abaikan katanya. Indah yang bilang ke saya, kakaknya juga sampaikan ke saya, mami aja. Sebetulnya itu mami harus ruqyah katanya. Mami itu terlalu banyak jinnya di kepalanya mami katanya, itu Indah. Akhirnya saya tidak marah posisi ngomongnya Indah itu, karena saya anggap itu Indah itu sudah dikasih cuci otaknya, dikasih hitam, dikasih gelap. Itulah Indah itu. Tapi saya tidak marah sama Indah. Selama lebih 3 tahun ini si keriting ini sama-sama dengan Indah 5 kali saya minta. Yang terakhir itu saya tegur Indah, ini si kecil
dia bawa bermalam berapa hari, tapi main anjing, dipeluklah anjing ini si kecil, tapi dia cerita ke saya. Jadi disitulah saya, anakku yang satu sudah rusak, kenapa satu lagi mau dikasih rusak, sementara anjing itu kan najisnya, bagaimana? Saya bilang beginilah, ini dia datang, Indah minta tolong nak, jangan dikasih ketemu sama anjing, jangan suruh gendong ke anjing, jangan disuruh pegang anjing anakku itu calon ustadzku, saya bilang begitu. Jangan, kalau kau mau bawa anakku yang Ali itu, jangan bawa ketemu sama keriting itu di rumahnya keriting itu, bilang gitu. Akhirnya di situ marah Indah sama saya. Mami jahat sekali, orang baik-baik dia bilang begini begitu, tapi itulah terakhir sampai dia 3 kali datang tidak mau salaman sama saya, tidak mau ketemu sama saya, tidak mau ngomong sama saya, tapi saya bilang biarlah, saya sudah tahu Indah itu orang sakit, tidak pernah saya marah lagi, tidak pernah. Itu terakhir kemarin 2 malam itu saya tahu dia pasti minta ini, dia pasti minta restu dari saya. Kemarin malam hari apa itu? Hari apa ya? Hari Senin ya? Senin saya habis sholat duhur, langsung dia maju di sini, langsung salaman. Saya kaget juga. Itulah yang saya tunggu. Apakah dia berani meminta ke saya atau bagaimana? Walaupun tidak minta juga, saya sudah ikhlas, saya sudah anggap itu bukan anakku. Itu karena saya air mata saya ini sudah capek, sudah berember-ember, sudah berderom-derom lebih 3 tahun ini. Itulah saya. Ku anggap anakku Indah itu dia orang sakit, karena dia sakit. Tidak ada itu seorang anak dia hina-hina saya ini. Tidak mungkin. Saya ini 4 anakku perempuan, 4 anak perempuan, 2 yang kawin, 1 masih ada, termasuk itu. Tapi ada juga pacarnya, tidak pernah saya marah, tidak pernah saya, karena itu orang normal berpacarannya. Sinta juga tidak cari laki-laki, tidak kemana-mana. Walaupun yang namanya barangkali kalian juga berpacaran, tapi itulah Indah dulu 20 tahun tidak pernah berpacaran, apalagi berpacaran, tidak pernah saya larang. Dia sendiri yang tidak mau berpacaran. Dia tidak mau. Dia bilang, mau Mami. Kalau ada yang tanya artis yang mau mendekati saya, Mami jangan dulu Mami. Indah fokus ke karir katanya. Demi Allah, demi Rasul ngomong gitu. Tidak mau berpacaran, nanti janjian ke sana, janjian ke sini. Itu omongannya Indah itu sebelum ketemu sama orang ini. Demi Allah, demi Rasul saya ngomongnya itu. Tidak ada sekarang-karang. Tidak ada sekarang-karang, betul. Itu omongannya Indah, sampai 20 tahun umurnya tidak pernah 1 kali dia berpacaran sebelum keriting ini. Sampai diusir-usir juga, dibentak juga sama dia. Isi itu anak-anakku, itu Indah itu anak baik. Cuman dikasih tersesat ini sama orang ini. Sampai dia nekat menikahkan anak saya. Itu dia nikah itu. Dia senang di sana, itu keluarganya orang di sana, dia senang-senang, dia ketawa, dia bahagia, silakan. Inilah saya menderita di sini. Si keriting itu tidak memanusiakan kita di sini. Oke lah, saya tidak mungkin, tapi papinya, saudaranya, apa-apanya semua ada. Indah itu dibutakan sama orang itu, dicuci otak itu, harus begini, diarahkan sama orang itu. Saya tahu Indah itu tidak begitu, tidak begitu. Saya jangankan kasar sama saya, jangankan benci sama saya bertahun-tahun begini. Indah itu semua orang tahu. Sutradara mana yang selama ini Indah itu syuting kemana-kemana, Indah itu hormat sama saya. Apa yang saya bilang, dia hormat sama saya. Itu Indah itu tidak pernah bergaul sebebas begini. Itu Indah 20 tahun, benar. Itu Indahku itu. Dia seorang alim, dia sholat tidak berhenti, tahajud tidak berhenti, puasa Senin Kamis tidak berhenti, apalagi yang lain-lainnya. Itu Indah. Pas ketemu sama orang ini, dia benci dengan ustaz, dia benci dengan, dia kata-katai saya, kasih mati tuh HP itu, jangan dengar ceramah orang bohong, itu semua ustaz bohong. Itu di situ di kepalanya Indah itu setan semua ngomongnya itu, dia bentak-bentak saya itu. Tapi saya pikir saya tidak marah sama Indah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya bilang begitu. Kenapa nah, aku bilang. Akhirnya biar tasbih itu dia buang. Itu yang aneh sama Indah, mulai berpacaran sama orang itu. Dikasih sesat sama orang itu. Demi Allah, demi Rasul, tidak saya bohong, ini tidak saya karang-karang. Dia bilang, Nggak usah puasa, nggak usah sholat katanya.
yang penting baik sama manusia. Itu liberal itu, dia ngajar anakku begitu tuh. Indah tidak begitu, kasihan ya Allah. Nggak ada begitu anakku itu. Disuruh benci Jagi selama lebih 3 tahun itu. Dari mana asalnya Indah dia benci ke saya? Baru 5 kali selama lebih 3 tahun ini saya tegur Indah. Itu pun lebih banyak dia benci sama saya. Saya diamin, tidak pernah saya gubris. Kan kupikir anakku dia sakit. Maka saya minta ruqyah sebelum nikah ini, tapi tidak dilaksanakan 2 permintaan saya. Itu. Berarti tante hari ini tidak menghadiri pernikahan yang di Kuningan itu ya? Kenapa? Berarti tante sama sekali tidak menghadiri pernikahan Indah dan Karena saya bilang sama papi, silakan, aku bilang silakan, hak kalian itu saya tidak melarang. Cuman satu, kalau papi menikahkan Indah itu sama saja papi membuang muka di situ. Karena keluarga orang itu, jangankan itu Pak RT RW, tukang sampah suruh ke sini tidak ada. Tidak ada. Kata Indah takut di maki-maki sama saya katanya. Barangkali dilihat saya ini orang kayak setan barangkali, sampai saya maki-maki orang yang datang baik-baik. Itu bahasanya Indah katanya, takut dimaki-maki. Menurut si keriting itu, barangkali omongannya 2 orang itu takut dimaki-maki. Mamanya mau datang takut dimaki-maki. Orang mau datang takut dimaki-maki sama saya katanya. Nah itu permintaan saya 2 tidak diikuti sama mereka, langsung pergi menikah itu. Dia jahat, nah, dia jahat orang itu. Dia kasih begitu, dia kasih pisahkan anakku mulai dari dulu sampai sekarang. Dia orang jahat itu. Makanya mulai dari Solo, mulai dari 2019 itu saya sakit sekali hatiku. Orang itu jahat sekali. Tidak memanusiakan kita. Dia lihat itu papinya terlalu sabar, dia kasih begitu. Bisa dibilang Tante kecewa sekali ya dengan sikap Indah yang sekarang. Boy, saya itu 1090 derajat. Saya kasihan sama Indah. Saya kecewa berat, saya kasihan. Anakku dikasih tersesat itu sama orang itu. Tidak mungkin Indah, walaupun kalian bercinta kan, tidak mungkin sebegitu bencinya ke saya, tidak mungkin. Saya itu boleh dikata kalau tidak mungkin sama marah sama Indah. Apalagi kalau misalnya Indah capek, Indah sakit itu, bila perlu pantatnya saya cuci untuk dia. Tidak mungkin saya marah-marah, tidak mungkin dong. Tidak mungkin. Di matanya Indah itu saya orang jahat. Tidak bisa ketemu muka. Matanya mami jahat katanya. Apalagi saya keluar suara, tidak bisa. Kalau saya ngomong selalu bilang mami jahat katanya, orang itu baik katanya, tidak pernah begini begitu. Sakit ini saya melihat Indah drastis berubah begitu, sakit. Untuk saksinya sendiri katanya pernikahan dari omnya Indah, tante. Itu Tidak ada, tidak tahu walau alam om yang mana dulu. katanya dari Dan juga papinya jangan minta izin ke saya, minta izin ke dulu ke mami katanya. Kalau mami luluh baru saya katanya, daripada keluargaku yang berantakan, mendingan kau sendiri yang dinikahi katanya. Itu omongan papinya. Papinya juga itu tidak bisa ngomong bagaimana dia orangnya. Dia kasihan sama keluarga ini daripada satu orang itu katanya. Itu omongannya papinya. Biarlah, itu nasibnya Indah. Itu omongannya papinya. Inilah saya yang bikin sakit hati, sayangku. Inilah saya dari keluar dari Cibubur itu. Ya, alasannya dia mau tinggal di apartemen katanya. Saya tidak bilang iya dan tidak, terserah, karena Indah punya uang. Tidak pernah saya kubris, tidak pernah kemana Indah. Selama ketemu sama orang ini, Indah bebas kemana. Itu saya berdoa, tidak pernah saya cari tahu. Cuma saya bilang sama papinya, papi minta tolong papi, telepon Indah di mana Indah. Jadi kalau saya yang telepon itu Indah itu marah. Makanya saya lebih banyak diam sayangku. Tidak pernah saya lagi, lebih 3 tahun saya diam ini, lebih 3 tahun. Di sana mereka senang-senang sama keluarga orang itu. Di sini lebih 3 tahun udah kasih saya sama si keriting ini.
Dari Solo ke Jakarta, dari Jakarta ke Makassar dia putar anakku supaya tidak ketemu sama saya, supaya jauh dengan saya nih, dikasih pisah-pisah saya dengan anakku. Itu yang aku benci, itu si keriting itu. Itu yang aku benci itu. Nah putar-putar anakku, nah belikan tiket 3 orang baru disuruh ke Makassar. Dari Makassar ke Banyuwangi syuting itu. Saya nyusul dari sini sampai di Banyuwangi. Saya tidak bilang-bilang, habis maghrib saya masuk, saya tidak ngomong karena aku tahu itu Indah sakit. Langsung 4 hari dari Banyuwangi tidak mau ngomong. Itu Indah dari mana arahnya saya dibenci, dari mana, padahal saya tidak ngomong. Ini kasihan, dari mana dia benci sama saya. Selama yang beberapa hari di hotel itu satu tidur, ini orang tua tidak pernah ditegur, tidak pernah dia apa-apa. Air mata saya habis ini. Dari mana Indah benci sama saya itu, padahal saya tidak ngomong. Kenapa sampai dikasih benci begitu anakku ke saya? Itu Tante, ini sudah terjadi pernikahan. Apakah maksudnya ketika nanti keriting kesini meminta tidak, maaf? saya tidak mau lihat orang itu. Saya tidak mau lihat. Saya tidak mau lihat orang itu, orang jahat. Kalian tidak tahu saya selama ini sakit. Apa-apa semua di rumah ini disuruh gaduh, disuruh sakit semua. Dia kirim ular, dia kirim apa, semua ada. Sudah semua saya sudah tahu. Dia orang jahat itu. Dia memanfaatkan dia cara ambilnya sama saya ke Indah itu. Jahat dia. Kalau kutanya ya kalian ya, kalau mau sama perempuan minta izinnya ke sini kan. Tapi dia satu kata pun tidak pernah minta izin. Saya bawa anakmu anjing ke sana, saya bawa anakmu anjing ke sana. Tidak ada kata-kata itu, tidak ada. Tanggal 16 Agustus 2019 dia mau bawa kemana anakku. Saya tunggu niat baiknya minta izin ke saya, tidak. Jam 12 malam dari Cibubur menuju ke rumahnya, saya langsung jalan, tidak pakai sandal, tidak pakai uang. Saya langsung, karena buru-buru takutnya Indah bawa pergi. Sampai di sana saya tidak dapat itu keriting, baru-baru keluar menuju ke bandara kata orang itu. Dan disitulah saya bilang, mana satu kamarnya sama keriting, air turunnya satu. Saya bilang minta tolong batalkan keberangkatannya, jangan jahat sama saya, hargai saya, ini orang tuanya, saya bilang. Disitulah ditelepon sama sekamarnya, batalkan itu kepergiannya. Disitulah Indah marahnya itu, marahnya, bencinya sama saya. Dia bentak-bentak saya, dia maki-maki saya. Disitulah Indah itu sebenci-benci oleh saya. Dia benci Banari itu, di situ posisinya itu waktu dibatalkan berangkat dari Jakarta menuju ke Irian itu acaranya dia itu. Disitulah tidak mau dengar lagi omonganku, anakku itu. Benar, demi Allah dia berasul. Disitulah Indah marah sama saya, dia maki-maki saya, dia bentak saya. Padahal saya begini-begini sama Indah, jangan Indah itu saya selalu ngomong. Indah tidak begitu dia, tidak begitu Indah ada baik itu 20 tahun sebelum ketemu sama dia itu. Indah ada baik itu. Minta tolong, jangan kasih begitu anakku. Semua orang tahu Indah itu sebelum ketemu sama dia, sutradara, pemain semua, dia patuh, dia hargai saya, dia hormati saya itu Indah. Coba tanya, coba cek sebelum ketemu sama orang ini. Tidak mungkin Indah berubah total begitu ke saya. Padahal saya tidak maki-maki Indah, tidak pukul itu Indah. Cuma saya bilang mohon Indah jangan kemana-mana.